Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat malam. Kembali lagi bersama saya. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini, di sini saya bisa hadir kembali memberikan edukasi penjelasan tentang trading di Olim Trade. Oke, baik. Jadi dalam video penjelasan kali ini, sesuai dengan janji atau ucapan saya di video sebelumnya, bahwa saya akan menindaklanjuti atau menganalisis kembali tentang strategi trading santai ya. Nah, dan alhamdulillah selama kurang lebih 1 malam ya kemarin, saya langsung analisis ini strategi ini bisa dibilang keakuratannya baik atau tidak, dan alhamdulillah ternyata strategi ini bisa disebut keakuratannya baik. Lalu area seperti apa yang kita gunakan ketika ingin menggunakan strategi ini gitu, trading santai 3 menit. Lalu teknik cara open posisinya bagaimana? Nah, baik. Sebelum saya lanjut ke inti pembahasan, kepada teman-teman yang baru menemukan channel YouTube ini, silakan di subscribe, komen, like, dan share agar channel ini bisa maju dan berkembang lagi ke depannya, dan tentu juga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Nah, bagi teman-teman yang ingin bergabung dalam grup Telegram saya, silakan bergabung. Linknya sudah saya cantumkan di dalam deskripsi. Oke ya, baik. Kita langsung saja. Jadi keakuratan, jika kita berbicara dengan keakuratan, akuratnya ini mungkin bisa 80% ya. 80% atau bahkan sampai 85%. Tetapi dengan syarat nih, ada tiga syarat. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu apa yang dinamakan garis support dan resisten. Nah, jika kita tahu, maka kita sudah bisa menentukan keberadaan garis support dan resisten. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita membuka aset, kita lihat tren yang sedang terjadi ini tren seperti apa. Lalu tren yang akan terjadi itu selanjutnya akan menjadi seperti apa juga. Nah, oke, kita jadi bisa melihat dulu trennya seperti apa dan akan menjadi seperti apa. Yang ketiga, nah, kita lihat di C3. C3 itu kan yang namanya kita langsung melihat keberadaan candle konfirmasi atau langsung candle sinyal ya, untuk kita open posisi di C4. Nah, kita ambil contoh nih. Mana ini C3-nya? Oh, ini C3. Dia C3 itu terbentuk menjadi candlestick bullish, yang dimana sumbu pendek di atas daripada di bawah. Di bawah itu panjang, maka open posisinya itu buy selama 3 menit ya, 3 menit. Nah, mungkin open posisi buy-nya itu kita berada di area sini. Di area sini. Di area sini. Nah, kita open posisi buy mungkin ya. Nah, ketika di candle selanjutnya di sini, di candle merah ini, kita bisa open posisi lagi buy karena dia menembus atau terjun ke bawah melebihi harga pembukaan kita gitu. Kita bisa open posisi lagi gitu, buy. Nah, akan tetapi saya tadi sudah katakan, ketika kita ingin menggunakan strategi ini, yang pertama-tama kita harus bisa mengetahui keberadaan garis support dan resisten. Yang kedua, kita lihat tren yang sedang terjadi ini tren seperti apa dan akan menjadi seperti apa. Lalu yang ketiga, kita cocokkan di candlestick ketiga. Candlestick ketiga itu memberikan sinyal seperti apa untuk kita open posisi di C4. Nah, jika memberikan sinyal open posisi di C4 itu ke atas, tetapi tren atau candle yang sedang terjadi itu menyentuh atau membuat garis support atau resisten itu. Misalnya candle 3 itu memberikan sinyal untuk buy ke atas seperti ini, tetapi di C3 itu dia sudah menyentuh garis resist. Nah, otomatis ketika trennya ini sedang terjadi tren penurunan atau tren sideways, maka di situ kita kan tidak akan bisa melawan hukum yang dimana sudah terbentuk atau terjadinya garis support dan resisten. Nah, di situ kita sudah bisa menebak, sudah bisa
memprediksi bahwa ketika kita open posisi buy ini sama aja bohong gitu, kita pasti akan loss. Nah contohnya seperti ini ya teman-teman. Oke, ini kita langsung saja ya lanjut untuk prakteknya. Yang penting teman-teman yang pertama sudah mengetahui bagaimana teknik untuk menggunakan strategi ini ya. Baik, kita cari dulu. Nah, kita masuk di aset GBP USD. Ya, mungkin bisa disebut juga trennya ini lumayan ini ya, entah akan menjadi penurunan atau sideways ya. Yang jelas juga mungkin oke, mungkin akan menjadi penaikan kembali ya, akan menjadi sideways mungkin. Mari kita lihat saja. Yang penting yang pertama ini tren sudah terlihat, tetapi ragu untuk menentukannya arah tren yang akan terjadi seperti apa. Yang penting kita yang di sini kita mengetahui atau kita melihat keberadaan garis support dan resisten. Nah, ya seperti ini. Maka nanti di C3 itu kan sudah langsung memberikan sinyal ya. Nah, kita langsung bisa menentukan arah gitu. Karena kan di sini antara si candle ini dengan garis resistance support ini berjauhan gitu. Oke, kita lihat. Nah, kita open posisi buy ya di C4. Buy. Aduh, delay. Nah, Kang, kenapa Kang berani open posisi buy sedangkan candle sedangkan tren yang sedang terjadi ini belum tentu arah si tren yang akan terjadi selanjutnya seperti apa. Nah, di sini saya memberanikan diri untuk buy itu kenapa? Tadi saya sudah katakan antara garis resist dan support dengan candlestick yang sedang terjadi itu jaraknya jauh. Jadi tidak ada salahnya kita untuk mencoba. Nah, ketika si candle tersebut melebihi atau turun kembali di harga pembukaan atau naik kembali di harga pembukaan, kita bisa open posisi lagi. Hitung-hitung itu sudah kompen. Tetapi yang lebih berhati-hatinya itu teman-teman harus melihat, nah seperti ini ya, dia sudah melebihi agak jauh dari harga pembukaan, kita langsung open posisi. Jadi santai ya, jangan terlalu tergesa-gesa. Ini ketika perpindahan candle lagi kita kurangi jadi 2 menit ya. Nanti ketika si candle tersebut ke bawah lagi, kita open posisi lagi buy ya, seperti itu. Oke, kita tunggu nih, kita lihat. Jadi kita harus lebih berhati-hati ya intinya. Nah, Kang, kenapa barusan tidak langsung open posisi? Karena masih agak berdekatan ya. Jadi ragu untuk open posisi. Nah, jika di candlestick ini dia menjadi candlestick bearish, kemungkinan besar kita akan bisa mendapatkan hasil profitnya ini di sini, di open posisi yang kedua tadi dan yang ketiga mungkin ya. Karena dari yang kita lihat dari yang pertama, jarak dari yang pertama di sini itu sangat jauh. Kemungkinan jika kita bisa mendapatkan profit, si candle tersebut menjadi agresif, tiba-tiba menjadi tekanannya cepat ya. Nah, seperti ini nih. Oke, ini sudah lumayan lah. Semoga saja akan lanjut menjadi ke atas dan si candlestick merah ini menjadi koreksi saja. Oke ya, kita lihat nih. Apakah dari ketiga open posisi ini akan profit semua atau berhasil semua atau akan loss. Nah, baik ya. Nah, di sini dia sudah menunjukkan ke atas. Semoga saja tidak agresif ya, tidak terjadi percepatan atau pembalikan tekanan menjadi ke bawah ya. Karena di sini juga alasan saya untuk open posisi tadi saya sudah sebutkan. Ketika kita sudah mengetahui keberadaan garis support dan resisten, kita bisa langsung menentukan untuk open posisi mengikuti C3 atau kita pembatalan ya, tidak mengikuti C3. Kenapa? Karena C3 itu membentuk atau menyentuh garis support dan resisten dan menandakan itu menjadi untuk penembusan gitu ya, memberikannya penembusan itu. Kita jangan open posisi, lebih baik cari lagi aset atau tren yang cocok untuk digunakan gitu ya. Tidak si candlestick itu membentuk area garis support dan resisten dan mengarahkan untuk penembusan gitu. Nah, oke ya, jadi seperti ini. Saya ulangi lagi kenapa alasan saya open posisi di sini, memberanikan diri untuk open posisi buy. Yang pertama, si candlestick ketiga ini
dia menandakan ke atas. Yang kedua, candle ini berada di tengah-tengah antara garis support dan resist ya. Oke, sorry. Si candlestick ketiga ini dia memiliki jarak dengan garis support dan resisten itu berjauhan ya, agak jauh. Maka ketika kita lihat perbandingan antara dekatnya jarak support dan resist, lalu di sini lebih dominan jauhnya ini kemana gitu ya. Dan kita lihat dari faktor pendukung di C3-nya. C3 ini menandakan ke atas, ya sudah, kita langsung saja open posisi buy. Nah, itu adalah alasan saya untuk memberanikan open posisi buy, karena jarak dari C3 ke garis support dan resist itu sangat jauh gitu ya, tidak tipis gitu, sangat jauh. Maka kemungkinan besar ketika kita open posisi, memberanikan diri open posisi dan yakin, insya Allah pasti akan profit. Nah, walaupun tadi kata saya penembusan ke bawah kita open posisi lagi, tetapi tolong lihat jarak antara si candle yang sedang tekanan candle itu dengan harga pembukaan kita di candle tersebut jangan terlalu dekat, agak jauh. Kenapa? Untuk meminimalisir kekalahan atau loss ya. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf bila ada kekurangan atau penjelasan kata-kata yang tidak dimengerti. Silakan teman-teman bisa bertanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.